Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bantul, Bapak Joko Sulistyo MPD. Yang saya hormati jajaran wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan orang tua wali murid yang saya banggakan. Mengawali pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah dalam rangka tugas saya sebagai guru penggerak di sini untuk dapat menyampaikan pemanfaatan aset sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara pada pagi hari ini saya mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Sebelum acara saya mulai, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Joko Sulistyo MPD, untuk dapat memberikan pengarahan terkait dalam acara pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Bu Nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan Pak Bekti, selaku teknik. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia kita bisa bertemu di ruang perpustakaan ini untuk membahas pemanfaatan aset sekolah. Jadi kebetulan Bu Nasri ini sebagai guru penggerak yang juga dikasih materi tentang pemanfaatan aset sekolah. Nah, insya Allah dengan pemaparan Bu Sri Nasiah MPD nanti kita punya wawasan atau punya hal baru ya tentang pemanfaatan aset sekolah. Karena yang kita ketahui selama ini aset sekolah itu gedung dan sebagainya gitu. Tapi di pemahaman baru aset sekolah itu ada 7 kalau nggak salah, termasuk juga manusianya, juga tentang politik dan sosialnya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bu Sri Nasiah MPD tentang aset-aset sekolah kita, dan tujuannya adalah satu, kita memahami, yang kedua nanti bisa kita manfaatkan sehingga terbentuklah nanti ujungnya adalah visi misi sekolah kita yang kalau mau dihubungkan atau dikaitkan dengan aset sekolah di sekitar kita, dan kalau bisa memanfaatkan dengan baik maka akan bisa mengembangkan sekolah dengan baik. Bisa rasa itu, dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang dipaparkan Bu Sri Nasiah MPD nanti bisa menambah wawasan kita tentang aset-aset sekolah di SMP 3 Bantul. Saya rasa itu, biar waktunya nanti banyak untuk pemaparan ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Joko Sulistyo MPD yang sudah memberikan pengarahan kepada kita semua dalam acara pada kesempatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara saya mulai di sini, ada sedikit ice breaking dalam pembelajaran sosial emosional. Tentunya ada beberapa ungkapan perasaan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu guru masing-masing. Boleh Bapak Ibu memilih salah satu kata yang ada di layar depan, atau boleh memilih salah satu kata yang sesuai dengan kondisi Bapak Ibu semuanya. Baik, boleh dipilih melalui ditulis, boleh. Layarnya. Maaf sebelumnya. Ya,
Sesuai dengan kondisi perasaan yang Bapak Ibu alami sekarang, bertemu dengan saya tentunya. Kecil saja tidak apa-apa Bu. Jadi saya tanya perwakilan. Ada kak? Kok jadi nggak tahu? Terus nggak mau saya? Ini loh ada. Ya, baik, kalau sudah saya kira sudah memilih ya Bapak Ibu di sini. Boleh saya menunjuk Bapak Ibu, coba saya di sini mau bertanya kepada Ibu Prima. Ini Umi? Ya, baik, terima kasih Bu Nasri. Untuk perasaan saya pagi ini, yang jelas saya bersyukur sekali. Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan bisa berangkat pagi tadi di SMP 3 Bantul ikut upacara, terus tadi malam tiba-tiba di WA sama Bu Nasri untuk bisa jadi partisipan di sini, ikut mendengarkan penjelasan dari Bu Nasri. Itu menurut saya juga kebahagiaan juga, bersyukur masih dipercaya untuk bisa ikut di sini. Itu perasaan saya bagi ini Bu Nasri. Terima kasih. Terus untuk Bu Prima. Selanjutnya saya tanya Bapak Rosi. Ya, tadi sama Bu Nasria tadi diminta untuk ketika bertemu dengan panjenengan Ya, nah, yang jelas dan saya akan sekarang optimis dan percaya diri gitu, gitu. Jadi setelah tadi sudah briefing ya, ada beberapa hal yang disampaikan mengenai pelaksanaan PTS, ujian sekolah yang waktunya sangat berdempet-dempetan, kita tetap optimis semuanya jalan. Oke, matur nuwun. terima kasih Pak Rosi dengan kepadatan beberapa agenda ya tentunya. Selanjutnya di sini boleh saya minta 2 lagi ya. Boleh. Ibu Eva. Terima kasih waktunya. Ada satu kata bersyukur ya. Pada pagi hari ini saya bersyukur alhamdulillah karena bisa duduk bersama dengan orang-orang yang hebat. Iya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya sebagai penutup di sini boleh saya minta nanti Pak Panjal sama Bapak Joko selaku pimpinannya penutupnya. Terima kasih Mbak. Sebetulnya banyak perasaan saya di sini Mbak, campur-campur gitu ya. Tetapi ada satu rasa yang sedang menggelayuti pikiran saya, yaitu saya itu sedang gelisah melihat situasi di persimpangan jalan anak-anak kita yang akan menghadapi masa depan dalam dunia yang mungkin jauh berbeda dengan kita.
Sehingga sebagai pendidik, kegelisahan saya itu jangan-jangan apa yang saya berikan kepada anak-anak itu belum mampu memberikan bekal, menjadi bekal anak-anak untuk menapaki di kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan saya. Sehingga saya itu gelisahnya seperti itu. Jojo wis kita ngeliling tapi ternyata nggak ada apa-apanya, belum memberi sesuatu yang bermakna pada anak-anak kita yang akan hidup di dunia yang berbeda dengan dunia yang saya alami selama ini, terutama waktu saya juga masih sekolah seperti mereka. Itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Fajar sudah memberikan penjelasan luar biasa. Selanjutnya Bapak pimpinan kita, Bapak Joko Sulistyo MPD. Oke, terima kasih Bu Nasria. Ini saya lihatnya malah jadi satu rentetan gitu, bahwa semuanya itu diniati dengan niat baik gitu. Terus kita jalankan niat itu dengan optimis gitu ya. Dan setelah optimis ya kita harus bersyukur apapun hasil dari apa yang kita lakukan itu ya kita tetap bersyukur. Dengan bersyukur itu maka kita bisa bahagia. Dengan bersyukur itu ya kita akan dibanyakin kenikmatan yang lain, walaupun mungkin apa yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi tetaplah kita bersyukur biar kita bahagia. Jadi ada rentetan yang buatnya. Ya, demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah memberikan kondisi dan perasaan yang sudah dialami, bahwa sedikit sedikit ini adalah salah satu pembelajaran yang saya dapatkan dari guru penggerak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, dapat kita tanyakan kondisi sosial emosionalnya terlebih dahulu kepada anak-anak, sehingga kita dapat melibatkan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang sebuah aset, pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Bapak Ibu, adakah yang sudah mengetahui aset itu apa? Aset adalah segala sesuatu yang tentunya kita miliki, yang bisa digunakan untuk perkembangan, yang terdapat identifikasi baik itu kekurangan dan kekuatannya. Nah, sebagai sebuah komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang kita miliki tentunya digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, tentunya kalau di sini kita lihat ada dua pengembangan pendekatan. Ada berbasis pada kekurangan dan ada berbasis pada aset kekuatan. Kalau kita melihat berbasis aset pada kekurangan, kita hanya fokus pada masalah dan isu yang kita pikirkan. Yang pertama itu. Yang kedua, kita hanya berkutat pada masalah utama. Dan yang ketiga, kita hanya dapat mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Selanjutnya yang keempat, itu hanya fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Yang kelima, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kita mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek tersebut. Tetapi di sini kalau kita melihat suatu kekurangan yang ada, itu berbasis pada aset kekuatan, tentunya yang kita lihat itu adalah fokus pada aset kekuatannya, membayangkan masa depannya, kemudian berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dari kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi dari sumber daya aset dan kekuatan, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Selanjutnya, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Contoh realnya di sini misalnya kalau ada seorang anak yang kita melihat dia memiliki sifat yang keras kepala, kalau kita melihat dari berbasis aset itu tentunya membuat kita berpikir menotabelkan dia memiliki sifat yang keras kepala. Tetapi kalau kita melihat
berbasis pada aset kekuatan, kita tentunya tidak menggunakan kata keras kepala, tetapi menggunakan kata teguh pendirian. Anak itu memiliki kekuatan teguh pendirian, bukan keras kepala seperti itu. Jadi kita harus dapat mengubah mindset dan pemahaman kita, dan penguatan kita tentunya untuk selalu berpikir positif. Nah, tentunya Bapak Ibu, standar sarana dan prasarana itu merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah yang berkaitan dengan, misalnya di sini ada tempat belajar kelas, tempat berolahraga, tempat beribadah, laboratorium, perpustakaan, tempat bermainan, dan lainnya. Apabila sekolah Bapak Ibu di sini memiliki kriteria minimal dari standar sarana dan prasarana, tentunya yang dilakukan oleh Bapak Ibu telah menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Namun, sebagai sebuah komunitas, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki itu sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dengan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, saya membaca dari teori kerangka Green dan Hayes tahun 2006 yang memetakan 7 aset utama, atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. Nah, modal utama ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu dalam pemetaan aset, yang selama ini mungkin kita sudah memanfaatkan aset yang ada, tetapi kita belum memetakan atau memanfaatkan sesuai dengan berbasis kekuatan tersebut. 7 utama modal ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatannya tentunya ketujuh ini dapat saling beririsan atau bekerja dengan satu sama lainnya. Yang pertama ada modal manusia, yang kedua ada modal sosial, dan yang ketiga ada modal agama dan budaya, yang kelima ada modal fisik, keenam ada modal lingkungan dan alam, dan yang terakhir itu ada modal finansial. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama di sini ada modal manusia. Jadi kita lihat bahwa sumber daya yang ada di sekolah kita tentunya memiliki sumber daya yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting tentunya, yang berhubungan dengan baik itu kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri kita tentunya. Pemanfaatan atau pemetaan modal atau aset individu merupakan suatu kegiatan yang menginventaris pengetahuan, baik itu kecerdasan, keterampilan, atau dengan kata lain, inventaris perorangan dalam suatu kelompok berdasarkan sesuatu yang berhubungan, baik itu dengan kita bekerja melalui hati, tangan, dan pikiran kita yang menyatu. Kemudian saya lihat di sini dalam modal manusia, saya bedah ketika saya melihat di SMP Negeri 3 Bantul, wujudnya adalah adanya tenaga pendidik dan kependidikan yang alhamdulillah lulusannya sudah S1 sebagian sesuai bidangnya, berusia produktif dari guru mata pelajaran. Kemudian ada tenaga pendidik yang juga menjadi praktisi dan pembimbing. Pemanfaatannya adalah dari wujud tersebut tentunya tenaga pendidik itu di sini dapat pembagian tugas sesuai dengan potensi dan job desk masing-masing, kemudian juga bisa menjadi pembimbing. Kemudian dari tenaga pendidik itu dapat membantu terlaksananya administrasi kepegawaian dalam pendidikan, dan juga dapat membantu penjaringan minat dan bakat murid. Ini dari faktor internalnya sebagai modal manusia. Selanjutnya ada modal manusia berdasarkan faktor eksternal yang saya lihat di SMP kita wujudnya yaitu masyarakat yang melek teknologi. Alhamdulillah tentunya dari
luar kita melihat Bapak Ibu atau wali anak yang mungkin sudah tahu perkembangan teknologi dan pemanfaatannya adalah mempermudah komunikasi dengan masyarakat yang lebih mudah menerima perkembangan zaman. Misalnya pada kesempatan ini kita dengan menggunakan PPDB online, pemanfaatan HP di sekolah dapat mengetahui tentang meleknya teknologi. Nah, hal yang melemahkan dalam aset modal manusia itu misalnya bisa kita sikapi meskipun ada hal yang melemahkan, tapi di sini bisa dijadikan kekuatan kita. Misalnya siswa berkebutuhan khusus atau slow learner dapat berkreasi membuat mainan misalnya. Dari kelemahan tersebut tentunya pemanfaatannya misalnya bisa kita jadikan tutor dan memotivasi teman-temannya dalam berkreasi membuat mainan dari barang bekas misalnya. Kemudian ada yang melemahkan yang lain, misalnya adanya geng sekolah. Nah, geng sekolah ini bisa kita manfaatkan sebagai tim ketertiban siswa. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengubah hal yang melemahkan itu untuk kebermanfaatan? Dari faktor internal dan eksternal tadi dan melemahkan, silakan Bapak Ibu boleh sedikit menulis modal manusia yang Bapak Ibu pandang di SMP Negeri 3 Bantul. Saya sudah mempersiapkan reward nanti kalau Bapak Ibu guru bisa menjawab terkait dengan modal manusia. Boleh Bapak Ibu menjawabnya melalui kertas yang sudah saya bagikan. Belakangnya boleh. Boleh menyebutkan salah satu poin dari modal manusia dan pemanfaatannya. Jadi kita nanti bisa berbagi atau sharing tentang modal manusia yang mungkin yang sudah beberapa saya contohkan tadi, ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, Bapak Ibu tentunya melihat yang ada, kekuatan yang ada sebagai modal manusia itu dari mana? Misalnya, dari kalau saya tadi dari sumber daya yang rata-rata alhamdulillah tenaga kependidikan kita sudah lulusan S1. Kemudian kebermanfaatannya untuk mengerjakan sesuai dengan job desk dan potensi mereka masing-masing, misalnya seperti itu. Selanjutnya kita lanjut, yaitu modal sosial. Nah, aset modal sosial di sini dimaknai sebagai sebuah norma aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, tentunya mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Jadi dapat dimaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup yang berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial Bapak Ibu antara lain adalah asosiasi sebagai suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri misalnya atas 2 orang atau lebih yang bekerja bersama dengan suatu tujuan yang sama dan saling bersifat dalam keformalan maupun non formal. Beberapa contoh tipe asosiasi adalah berdasarkan keyakinan, kesamaan profesi atau kesamaan hobi. Terdapat beberapa macam bentuk modal sosial, yaitu fisik atau lembaga, misalnya asosiasi dan institusi. Institusi ini adalah suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi yang jelas dan biasanya sebagai salah satu faktor utama dalam proses pengembangan komunitas masyarakat. Nah, di sini saya membedah modal sosial dari faktor internal, wujud yang ada di sekolah, misalnya adanya tata tertib sekolah.
Pemanfaatannya tentu menertibkan peserta didik dan warga sekolah yang ada. Kemudian wujud yang lain adalah rasa kerjasama dan gotong royong yang kuat dan kepanitiaan yang sudah terbentuk di SMP Negeri 3 Bantul. Ini sudah mempermudah tugas kelompok, tugas kepanitiaan sehingga segala kegiatan acara itu dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya wujud yang ada di sini yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Itu pemanfaatannya memperlancar pelaksanaannya kegiatan sekolah, kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Dari hal faktor internal di dalam, saya melihat dalam modal sosial yang ada di sini. Nah, selanjutnya faktor eksternal dalam modal sosial yang saya bedah di SMP Negeri 3 Bantul. Wujudnya yang sudah ada, misalnya di sini ada unggah-ungguh Jawa yang sudah kita terapkan setiap pagi hari dalam sebelum pembelajaran berlangsung. Pemanfaatannya tentu dapat membentuk karakter murid, kemudian siswa yang berbakat dalam pendalangan misalnya sinden, gamelan, atau karawitan. Pemanfaatannya menjadi program unggulan sekolah, mendorong prestasi sekolah, mengisi acara sekolah maupun kabupaten, menjadi duta budaya misalnya seperti itu. Selanjutnya mungkin wujud di sini ada orang tua yang mahir bidang budaya Jawa. Saya kemarin diberitahu oleh Pak Naren bahwa ada orang tua yang mahir bidang budaya Jawa di sekolah kita. Misalnya bisa dijadikan tutor teman sebaya terkait bakat yang dimiliki. Kemudian agama siswa yang ada di SMP Negeri 3 Bantul ini agamanya siswa heterogen. Nah, tentunya kemanfaatannya kita sebagai pembentukan toleransi antar agama. Orang tua siswa yang berprofesi sebagai ustadz itu tentunya juga ada di sekolahan kita, mungkin bisa dijadikan atau dihadirkan sebagai narasumber atau mengisi waktu acara pengajian. Kemudian warga sekolah yang bisa kiroah misalnya bisa dijadikan pembina ekstrakurikuler kiroah dan narasumber P5 sesuai dengan tema. Ini dari faktor eksternal yang mungkin sudah saya bedah di SMP kita. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan lewat tulisan di kertas yang sudah saya bagikan. Selanjutnya hal yang melemahkan, tentunya dalam setiap kekuatan aset itu pasti ada unsur yang melemahkan. Misalnya di sini wujud yang saya lihat adalah warga sekolah itu yang kritis tanpa memberikan solusi. Misalnya ada hal yang seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat seseorang yang kritis tersebut bisa kita memanfaatkannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan dari modal manusia sama modal sosial. Baik. Saya Mbak Asri. Ya. Harus pertanyaan atau boleh menambahkan. Kalau saya melihat di tempat kita itu dari sisi Bapak Ibu guru itu kan satu catatan saya selama ini itu kolaborasinya bagus, ya. Kolaboratif artinya sifat bekerja sama sebagai makhluk sosial yang paham beliau itu berada dalam suatu lembaga yang memiliki cita-cita sama, itu kayaknya di sini itu terbangun, sudah terbangun. Itu menurut saya aset, karena dari tahun ke tahun, periode ke periode kepemimpinan kepala sekolah saya melihat stabilitasnya itu cukup, sehingga akselerasi itu yang diperlukan oleh para pimpinan yang mungkin seperti Pak Joko yang baru gitu ya, ada akselerasi dan penguatan. Tetapi memang selama ini bahkan pernah nggak punya kepala sekolah saja bisa itu, artinya tidak kemudian anjlok, tetap bisa. Nah itu saya pikir menjadi aset ya Bu Farida, yang mungkin bisa mengkonfirmasi karena Bu Farida juga sudah sangat. Sekarang kita sudah sama-sama senior ya Bu Farida, sudah tersenior. Terima kasih Mbak Nasri. Terima kasih Pak Pandal. Kami nanti tentunya akan belajar dari Bapak Ibu guru senior yang memang benar. Nanti saya akan tambahkan menjadi kekuatan di sini yang sudah terbentuk kolaborasi dan kerjasamanya selama ini dan keterbukaan dalam segala hal yang menjadi aset dan modal manusia yang ada. Terima kasih Pak Pandal, luar biasa sekali.
Apakah ada yang mau menambahkan lain? Boleh? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Model politik di sini yang ketiga ya Bapak Ibu, bahwa model politik itu tidak hanya dimaknai sebagai suatu aktivitas demokratis saja, tetapi dalam tataran politik praktis itu merupakan kemampuan kelompok yang untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial sebagai kendaraan dalam mencapai suatu tujuan, yang tentunya modal politik itu berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah, modal politik sebagai sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kebijakan yang untuk mencapai kepentingan suatu hal tertentu. Selain itu, modal politik ini dapat bersifat struktural apabila merujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menajamkan partisipasi dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, modal politik itu sebagai salah satu asas sekolah yang dapat digunakan dalam melahirkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Misalnya, seorang kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya selain menggunakan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga dari kebijakan ini nantinya dapat mengarahkan ke masa depannya terkait dengan modal politik yang ada di sekolah. Selanjutnya saya identifikasi dari faktor internal dalam modal politik, wujudnya misalnya adanya kebijakan kepala sekolah, orang tua yang menjabat sebagai anggota dewan, koneksi dengan dinas dan Pemda. Nah, faktor internal dalam pemanfaatannya misalnya di sini dari kebijakan kepala sekolah dapat pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk peningkatan mutu sekolah tentunya. Orang tua yang menjabat sebagai anggota dewan itu dapat menyalurkan aspirasi sekolah kepada Pemda. Kemudian koneksi dengan dinas dan Pemda, mungkin kita dapat menjadi sponsor dalam kegiatan, meminta saran terhadap kebijakan atau program sekolah, atau bisa jadi narasumber dalam kegiatan sekolah kita. Ini faktor yang dari dalam sebuah model politik yang ada. Kemudian model politik dari segi eksternal yang saya bedah, wujudnya misalnya di sekolah kita itu dekat dengan dinas kebudayaan, dinas kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada puskesmas dan rumah sakit, polsek dari segi model politik ya. Kemudian di sini pemanfaatannya tentu bisa kita jadikan narasumber, pembinaan sekolah adiwiyata. Bisa juga digunakan ketika puskesmas itu ada imunisasi, vaksin, penyuluhan sebagai tempat rujukan ketika ada kegawat daruratan, menjadi keamanan dalam menjaga keamanan adanya polsek, penyuluhan kenakalan remaja dalam berlalu lintas dan lain sebagainya. Kemudian dari model politik yang melemahkan, di sini kita lihat misalnya ada wujud pejabat yang ingin memasukkan siswa ke sekolah, misalnya ada. Tapi pemanfaatannya bagaimana supaya menjadi kekuatan, terkoneksinya dengan atasan atau pemerintah, kemudian mempermudah akses. Walaupun dengan demikian, kalau misalnya siswa tersebut tidak memenuhi kriteria yang ada di sekolah, tentunya tetap tidak bisa dimasukkan. Meskipun itu pejabat yang memasukkan siswa ke sekolah, misalnya itu hal yang melemahkan. Nah, mohon Bapak Ibu bisa mengisi model politik dari apa yang bisa ditambahkan selain yang saya sebutkan tadi di kertas Bapak Ibu masing-masing. Yang selanjutnya adalah bagian keempat di sini Bapak Ibu yang paling mendasar, modal agama dan budaya. Agama tentunya sebagai suatu sistem berperilaku yang mendasar berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tetapi juga perilaku atau amalan yang terbentuk. Nah, kebudayaan yang ada
merajuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dengan serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku serta benda yang ada mungkin bisa dijadikan dalam suatu kebudayaan. Dijelaskan dalam hal yang melekat, tentunya dari nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang di dalam masyarakat sekitar, misalnya di dekat kita di SMP Negeri 3 Bantul. Kemudian sebagai bentuk kreativitas dan sebuah bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik, yaitu tentunya di sekolah kita maksudnya. Nah, dari model agama dan budaya, identifikasi dari pemetaan model budaya dan agama itu langkah yang sangat penting untuk kita melihat keberadaan kegiatan dari ritual kebudayaan, misalnya kalau ada, kemudian keagamaan dalam suatu komunitas tersebut, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Misalnya tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki ilmu keagamaan yang bagus, kemudian kebudayaan yang ada di masyarakat mungkin bisa kita libatkan di SMP Negeri 3 Bantul. Sangat penting kita mengetahui sejauh mana keberadaan misalnya keagamaan itu dan kebudayaan yang ada di masyarakat, serta pula relasi yang tercipta di antaranya bisa kita kembangkan dengan perencanaan kegiatan kita bersama lebih lanjut. Misalnya ketika ada kegiatan pesantren kilat dan sebagainya. Selanjutnya di sini saya bedah dari segi faktor internal model agama dan budaya. Misalnya wujudnya hampir sama kayak seperti model sosial di sini. Unggah-ungguh Jawa atau budaya, pemanfaatannya membentuk karakter murid. Kemudian siswa yang berbakat tadi menjadi program unggulan sekolah, mendorong prestasi sekolah, mengisi acara sekolah maupun kabupaten, menjadi duta budaya. Selanjutnya ada orang tua yang mahir bidang budaya, agama siswa yang heterogen, orang tua siswa yang berprofesi sebagai ustadz tadi, kemudian warga sekolah yang bisa membaca Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Pemanfaatannya tutor teman sebaya, kemudian bina, dapat juga narasumber, menumbuhkan toleransi agama, mencapai penceramah saat kegiatan keagamaan, pembinaan ekstrakurikuler menjadi teladan bagi warga sekolah. Dalam faktor internalnya itu sama dengan model sosial yang saya bedah di sini. Kemudian model agama dan budaya dalam segi hal faktor eksternal dapat kita lihat di sini wujud yang dekat dengan SMP Negeri 3 Bantul itu ada pondok pesantren, kemudian ada dekat juga sesuai dengan dinas kebudayaan. Kemudian dekat Masjid Agung Bantul, dekat Gereja Ganjuran, dekat Rumah Budaya Tembi, Museum History of Java, atau hal-hal yang lain yang mungkin belum saya sebutkan di wujud yang paling dekat di SMP Negeri 3 Bantul, tetapi bisa kita manfaatkan asetnya tersebut sebagai ranah belajar untuk kegiatan pembelajaran, misalnya siswa di sini menjadi sarana belajar siswa di luar sekolah misalnya. Kerjasama kegiatan keagamaan dan kebudayaan, kemudian untuk memperkenalkan budaya dan daerah juga bisa dijadikan untuk sarana belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu hal yang melemahkan dalam model agama dan budaya yang saya lihat, tapi di SMP Negeri 3 Bantul ini tidak ada ya Bu. Ini hanya contoh saja, warga sekolah yang bersikap fanatik atau berlebihan. Misalnya pemanfaatannya sebagai pemberi sudut pandang yang berbeda pada kebijakan sekolah. Jadi kita lihat hal yang melemahkan itu bisa menjadi perubahan kekuatan yang ada pada diri kita. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan ke model fisik. Bapak Ibu juga boleh menambahkan dari model agama dan politik yang mungkin kurang dalam saya memetakan tadi. Kemudian model fisik itu apa? Jadi model fisik adalah bangunan yang mungkin bisa digunakan untuk kegiatan kita dalam sekolah atau lokasi melakukan proses pembelajaran, misalnya adanya laboratorium, kelas,
pertemuan atau pelatihan. Nah, instruktur sarana prasarana mulai dari saluran pembangunan, sistem air, mesin jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain sebagainya. Model fisik yang saya lihat di sini, alhamdulillah SMP Negeri 3 Bantul ini secara gedung itu sudah representatif. Kemudian ruang kelas, ruang UKS, ruang OSIS, gor, aula yang sekarang alhamdulillah sedang dibangun, masjid, musola, perpustakaan, laboratorium, ada IPA, bahasa, komputer, kemudian ada kantin, tempat parkir, toilet, kemudian lapangan olahraga, voli, basket, dan sepak bola, lapangan upacara, kemudian lahan kosong, terbuka hijau, dan jaringan internet yang sudah ada. Dengan pemanfaatan yang ada tentunya pendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah yang lain. Dari faktor di dalam yang saya lihat di SMP negeri kita, mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya ada yang kurang. Selanjutnya model fisik eksternal. Di sini Bapak Ibu, wujud yang ada yang paling dekat dengan SMP Negeri 3 Bantul itu ada lapangan desa, kemudian kolam renang, penunjang kegiatan olahraga tentunya. Alhamdulillah sekolah kita ini lumayan, sekolahnya ada di tidak desa ya tidak kota, tapi alhamdulillah dekat dengan penunjang. Kemudian gedung pertemuan desa, kemudian ada stadion. Nah, pemanfaatannya sebagai sarana belajar siswa di luar sekolah. Dari model fisik yang melemahkan itu yang saya ada aset yang sudah tidak terpakai namun belum dikembalikan misalnya, atau tidak bisa, sebenarnya bisa kita manfaatkan kalau misalnya ada aset yang sudah tidak bisa dipakai, digunakan keperluan lain yang sesuai dengan juknis dan peraturan yang berlaku. Misal ada papan-papan yang tidak terpakai lagi, kemudian bisa dimanfaatkan untuk membatasi dinding atau sebagainya, sehingga misalnya ada barang-barang yang tidak bermanfaat, kita bisa mengolah kebermanfaatan itu untuk aset yang ada dalam modal fisik. Dari modal agama, budaya, dan modal fisik, apakah di sini Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Untuk yang modal manusia tadi kayaknya kita disuruh nulis gitu. Ya itu yang kita itu ada guru-guru modal yang itu karena di kita ini dari ID-nya itu cukup bagus ya, dan kreatif, terus menurut saya ini juga modal yang luar biasa, dan selama ini alhamdulillah sudah bermunculan ya guru-guru kita yang kreatif inovatif sehingga bisa menambah poin sekolah kita itu dari modal manusia. Yang kedua modal agama dan budaya. Tadi mungkin belum ditambahkan, kita itu yang agak lupa yaitu hadron tadi yang disebutkan dalam qiraah. Nah, hadron kita itu termasuk juga menurut saya modal budaya dan termasuk ke agama. Dan sebelumnya tidak ada, sekarang kita ada, nah mungkin bisa ditambahkan. Walaupun kemarin kita mau mengadakan itu juga ada yang bilang, Pak nanti kayak NU gitu. Tapi kalau anak-anak mau dan saya minat ya kita adakan, dan ternyata pesertanya banyak ya. Dari hari ke hari semakin banyak lagi. Artinya anak-anak senang dengan kegiatan itu ya kita laksanakan terus. Itu yang kedua yang belum ditambahkan mungkin seni tari nih, tadi di budaya belum ada. Baru tadi ada gamelan, karawitan, dan sinden. Nah, sinden mah kita belum ada.
sinden dan pedalangan tadi disebutkan, tapi memang kita belum ada, atau mungkin ada tapi kita belum menemukan juga bisa nih. Sebetulnya ada tapi belum terdeteksi gitu. Siapa tahu ternyata siswa kita ada yang bisa dalang atau bisa sinden gitu. Bisa jadi ada, semua kita belum menemukan ya, dan belum terdeteksi gitu. Terus yang terakhir modal fisik ini yang mungkin belum disebutkan, yaitu kantin. Kantin itu menurut saya kok modal. Sudah? Oh iya, saya berarti kurang cermat. Itu saja Bu, terima kasih. Sudah menambahkan tadi beberapa yang saya petakan, dan ada beberapa hal yang mungkin ternyata belum ada di SMP Negeri 3 Bantul, dan ternyata malah sudah ada beberapa seperti seni tari, kemudian hadroh dalam model agama dan budaya. Terima kasih, sangat bisa untuk saya tambahkan. Selanjutnya, apakah ada yang mau menambahkan lagi? Boleh. Bu Novi, boleh berdiri karena tidak terlihat nanti kamera. Saya mau menambahkan contoh model manusia. Di sini model manusia kita memiliki peserta didik yang heterogen, baik itu jenis kelamin, agama, karakteristik, minat dan bakat, sehingga kita dapat memanfaatkannya dalam mengembangkan dan meningkatkan prestasi serta kegiatan sekolah pada berbagai bidang, misalnya adanya kegiatan dalam keagamaan Islam, keagamaan Kristen, Katolik, kemudian adanya prestasi sekolah dalam berbagai bidang, misalnya bidang olahraga, seni, akademik dan lain-lain. Kemudian pada modal sosial itu saya tadi mungkin terlambat mengetahui, tapi saya isi sendiri, nggak tahu ada atau enggak. Contohnya adalah kemampuan berempati pada guru dan tenaga kependidikan, jadi dapat dimanfaatkan dengan memunculkan sikap tolong menolong jika ada guru dan teknik yang sakit atau mengalami musibah. Kemudian contoh modal politik itu saya contohkan modal politik eksternal, contohnya satuan pendidikan yang ada di sekitar sekolah kita itu dapat dimanfaatkan dalam hal kerjasama pada PPDB, perlombaan, dan mungkin bisa dijadikan sebagai sekolah percontohan. Kemudian di modal agama dan budaya, tadi udah ada yang siswa pandai menari ya. Ya, saya contohkan yang lain, misalnya yang modal agama dan budaya dari eksternal, ada kampung batik atau desa wisata yang ada di sekitar, itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana dan sumber belajar. Kemudian modal fisik, nggak tahu ini tadi udah belum ya saya, karena terlalu cepat saya belum sempat lihat, misalnya tempat parkir siswa dan guru. Oh ya, tempat parkir siswa dan guru itu yang internal, yang eksternal, misalnya gedung serbaguna, biasanya kalau di kelurahan itu kan ada, bisa dimanfaatkan tempat parkirnya untuk lahan parkir kendaraan siswa dan guru. Kemudian kalau yang gedung olahraga gedung serbaguna bisa untuk sarana prasarana belajar siswa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Novi atas tambahannya, yang nanti bisa saya masukkan juknis untuk dalam pemetaan aset yang ada di sekolah. Boleh? Kita pernah juara tinju putri. Itu karena di sebelah sana itu ada sasana, artinya ada tempat untuk anak-anak itu berlatih tinju yang ada di Cekor. Dari Sasana tinju. itu ada, karena kita dulu pernah beberapa kali juara tinju tapi perempuannya. Itu mungkin juga jadi aset yang bisa kita manfaatkan. Terima kasih Pak Pandal sudah menambahkan tadi bahwa di sekolah kita ada yang pernah berprestasi dalam bidang olahraga yaitu tinju, yang ternyata di dekat sekolah kita ada sasana yang buat pelatihan seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih untuk tambahannya. Nanti akan saya tambahkan dalam
pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Selanjutnya di sini bagian selanjutnya ada model lingkungan dan alam, Bapak Ibu. Nah, dalam sekolahan kita bisa beberapa hal yang potensi yang mungkin yang kita lihat yang belum diolah atau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kayak kenyamanan yang ada dalam satuan pendidikan untuk membangun sebuah kerjasama atau perlombaan. Misalnya dari sini ada model lingkungan yang misalnya terdiri dari lingkungan ada sawah, area sawah, kemudian ada pohon dan material bangunan yang bisa digunakan kembali yang mungkin sudah tidak bisa dipakai. Selanjutnya model lingkungan dan alam yang saya lihat dari faktor internal yang dekat dengan olahan kita. Wujudnya ada misalnya ada kolam lele dan nila yang saya lihat di desa sana. Kemudian ada greenhouse, tanaman, kemudian ada kebun mini apotek hidup yang di dalam internal. Kemudian pemanfaatannya kewirausahaan siswa, mengajarkan kewirausahaan, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian ada praktek dalam penelitian misalnya, kemudian sarana belajar budidaya. Selanjutnya ada faktor eksternal yang saya lihat di sini. Di luar itu yang dekat dengan SMP Negeri 3 Bantul ada Embung Merdeka, kemudian ada sungai, taman kota, ada kebun anggur yang dekat SMP Negeri 3 Bantul, tempat wisata, kolam renang, homestay. Nah, tentunya menjadi sarana belajar siswa di luar sekolah, tempat kegiatan yang di luar sekolah bisa kita adakan dengan bansos, skema dan sebagainya, atau bisa kita bekerja sama membangun mitra atau sponsor. Kemudian hal yang melemahkan dalam model lingkungan dan alam wujudnya misalnya ada sungai dekat sekolah yang rawan banjir. Pemanfaatannya kalau kita nggak ada sungai yang SMP 3 mungkin ada aliran sungai ya, aliran Ada ya Pak? Ya, di aliran irigasi ya. Mungkin kalau misalnya jadi mungkin kalau misalnya terjadi banjir di sekolah bisa kita manfaatkan sebagai sarana edukasi penanggulangan banjir, atau mungkin bisa pemanfaatan kekuatan yang lainnya. Yang selanjutnya ini yang terakhir yang paling mendasar adalah modal finansial, Bapak Ibu. Tentunya finansial kita mungkin didukung dari dana pusda atau busnes ya, Bapak Ibu. Kemudian dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekolah yang dapat kita gunakan dalam membiayai suatu proses pembangunan dan kegiatan yang ada di sekolah. Modal finansial itu bisa juga termasuk tabungan atau investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, dan serta pendapatan internal dan eksternal. Kemudian modal finansial di sini juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana kita dapat menanam dan membuat suatu modal finansial yang ada di sini bisa kita gunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana dan pemanfaatan dalam kegiatan belajar di sekolah. Faktor internal dalam modal finansial wujudnya adalah dana bos, busda, kantin, koperasi, mapel, tapi di sini tidak ada mapel kewirausahaan, mohon maaf. Kemudian dana komunite, uang kas kelas, sponsor dari wali murid atau bisa sponsor dari beberapa perusahaan yang lainnya. Pemanfaatannya bisa dengan untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran atau sekolah, pengembangan sarkas sekolah, pengadaan alat barang bahan dan jasa, bentuk kewirausahaan sekolah, tambahan pemasukan, pembiayaan kegiatan yang mungkin tidak bisa dibiayai bos atau pusda. Nah,
Dari faktor dari dalam mungkin yang saya ketahui hanya ini. Kemudian modal finansial dari faktor eksternal yang saya lihat di sini ada relasi atau mitra belanja sekolah. Pemanfaatannya bisa kita jadikan sponsor, kemudian kalau misalnya ada diskon, misalnya di Mulia sering ngasih diskon, kemudian transport, kemudian hal yang melemahkan yang di operasi. Kemudian hal yang melemahkan yang saya lihat dari segi modal finansial, misalnya ada pembukaan yang tidak transparan atau tidak sesuai. Pemanfaatannya adalah supaya mendorong sekolah untuk mengadakan pelatihan pembukuan keuangan yang baik dan benar. Nah, dari ketujuh modal aset yang sudah kita pelajari, tentunya Bapak Ibu sudah ada gambaran apakah ada gambaran atau belum sedikit tentang pemetaannya. Mungkin di sini untuk kedepannya kita ternyata dari aset yang ada itu kita bisa jadikan sarana kedepannya untuk profit dalam pengelolaan pembelajaran yang ada di dalam kelas untuk siswa dan untuk kita sendiri juga. Nah, Bapak Ibu di sini sebagai penutup, adakah yang berkenan untuk mewakilkan kalau dari 7 modal aset utama yang ada di sini, menurut Bapak Ibu hadirin, yang menjadi sumber kekuatan utama dalam pengembangan aset itu yang mana? Ya. Monggo Bu Eva. Ya, terima kasih atas waktu yang berguna bagi saya. Kalau menurut saya untuk pengembangan modal aset ya, yang ada di sekolah, menurut saya ada dua yang apa ya, dari 7 ini ada dua yang paling yaitu finansial dan manusianya. Finansial yang bagus, finansial yang berpotensi tinggi, misalnya koperasi dan seterusnya, kalau tidak dijalankan oleh manusia yang bisa terpercaya, akhirnya juga nanti koperasi itu akhirnya akan tumbang ya. Karena dari berbagai pengalaman saya ini hanya pelaku estafet koperasi aja gitu ya. Dari koperasi mungkin tahun sebelum saya masih unyu-unyu dulu. Itu sempat koperasi kita itu laris tapi tidak ada pemasukan. Tidak usah saya sebutkan. Walaupun jalan terus, misalnya pembelian MAN, pembelian atribut itu jalan terus, tetapi ternyata tidak ada efek bagi sekolah maupun bapak ibu guru. Jadi dua itu menurut saya lebih penting. Jadi finansial didukung manusia, manusianya juga harus ada finansial. Ada manusia yang berpotensi, tapi kalau tidak ada finansial juga tidak bisa berjalan. Mungkin dua itu bisa berjalan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Nanti bisa memilih Doorpress ya. Ini yang besar. Terima kasih. Dari 7 modal aset, tentu Bapak Ibu semuanya saling berkaitan, tapi mungkin yang lebih dalam kekuatannya tadi mungkin ada beberapa teman yang sudah menyampaikan bahwa ada modal manusia dan modal finansial sebagai dasar utama dalam suatu komunitas atau sekolah yang bisa kita manfaatkan dan kita kelola dengan baik. Tentunya aset kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik akan menjadi ranah yang mungkin kurang bisa efektif dalam kegiatan. Apakah ada yang mau menambahkan lagi? Biarkan gue Doorpress.
Contohnya lah ya, sopo ngerti ya kan. Ya sebenarnya gini ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Ada 7 kita ini 7 modal. 7 modal ini yang ditanyakan itu hampir seperti panjenengan menanyakan dari 3 kebutuhan primer, mana yang paling inti, makan, gitu. Gak punya rumah, gak punya baju, tetap hidup. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah hidup yang maksimal, jadi sempurna, menjadi manusia yang mudah-mudahan yang sempurna, ya tetap antara 7 itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi tetap kalau kita pilih ya tetap harus 7. Ya, ya karena apa? Karena walaupun orangnya oke gitu kan, nggak punya modal politik ya tetap nggak sakit pribadi kan, nggak punya modal agama, nggak punya modal kebudayaan yang kita bangun di sekolah, tetap buatan sakit. Ya, karena nanti kalau umpamanya modalnya manusia, akhirnya apa? Akhirnya adalah individualis. Kalau di sekolah ini ada individualis, semua bergerak dengan sendiri-sendiri, nggak akan bisa jalan. Ya, nanti finansial juga individualis. Aku tak merewangi si A, aku tak merewangi si B, nggak bisa. Jadi semuanya mungkin ini hanya anggapan saya saja, tapi diminta untuk silakan berpendapat. Nah, ini adalah pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosi. Memang di sini adalah semua hal poin yang sudah saya sampaikan saling berkaitan, bahwa kita sudah mempelajari tentang bagaimana pengelolaan aset. Tentu saja kita dapat melihat 7 modal utama yang mendukung untuk mendasar dan mempersiapkan masa depan dalam dunia pendidikan yang lebih baik. Memang tepat sekali semua yang disampaikan pendapat baik Bu Eva maupun Pak Rosi di sini. Sebelum saya tutup, dalam pemanfaatan pengelolaan aset yang sudah ada, mari kita bersama-sama untuk bisa memanfaatkan baik dalam 7 modal aset utama yang ada di sini untuk menjadi fondasi kita sebagai seorang tenaga pendidik menjadi lebih bisa memanfaatkan dalam segala hal untuk keberlangsungan kedepannya, baik untuk peserta didik maupun untuk pengelolaan yang dapat menampilkan performa diri kita yang lebih positif, untuk penguatan positif dan membangun sebuah kekuatan yang ada. Ya. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang telah meluangkan hadir untuk berbagi dari 7 modal aset utama. Mungkin yang saya sampaikan di sini sedikit tapi dapat memberikan pandangan terkait 7 modal aset yang mungkin kita bisa mengelolanya, yang bisa kita manfaatkan dalam sekolah. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu guru yang mungkin memberikan 1 patah atau 2 patah kata. Ya, sebagai satgas. Ya, terima kasih atas waktunya dan sepatah 2 patah kata berkaitan dengan aset. Ya, aset. Ya, saya sudah dapat ilmu banyak sekali berkaitan dengan aset yang kita bahas hari ini. Semuanya bermanfaat untuk kita
terus kita selalu perbaiki. Yang jelas dari pemaparan ini saya bisa memilih dan menarik dalam menurut saya bahwa intinya kelemahan itu bisa dijadikan di sudut pandang menjadi positif. Walaupun itu ada kelemahan, tapi ternyata itu ada sudut positifnya yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan dari eksternal sekolah itu juga ternyata sangat-sangat membantu menunjang aset yang eksternal, terutama finansial. Sejak tadi saya klik gitu dengan finansial dan manusia, karena kita akan menuju sekolah sehat nih Pak. Itu kaitannya dengan eksternal yang finansial dan manusia erat sekali nanti ke depannya. Salah satu contoh, dan itu nanti termasuk yang mana monggo nanti. Misalnya untuk menuju sekolah sehat, antara lain yang misal minuman itu ya yang sehat kan yang seperti ini, minuman putih yang beralkali atau ber-pH 7 ke atas misalnya. Itu untuk semua siswa kita dan semua warga sekolah kita akan lebih baik daripada sama-sama minum berwarna dan berefek pada tubuh. Nah, kedepannya gimana semua minum itu ya yang beralkali dan ber-pH lebih dari 7 yang berdampak pada kesehatan kita, dan untuk anak-anak juga akan lebih baik. Dan tentu kita terlalu banyak energi untuk mendorong ke sana untuk anak karena belum paham. Untuk kita mungkin lebih bisa menerima, lebih bisa paham kalau minum yang beralkali, ber-pH tinggi akan menyehatkan. Saya rasa itu sangat banyak manfaat. Terima kasih. Insya Allah nanti bisa dikembangkan di sekolah kita lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya nambah dikit. Aku tersentil tadi wong tua. Oke, terima kasih. Ini terutama terima kasih sekali pada Mbak Nasri, Bu Nasri yang sudah memberikan sebuah pemahaman baru bahwa kita perlu berpikir secara berpikir aset, itu artinya selalu melihat hal-hal itu, hal-hal yang positif yang bukan kelemahannya tetapi kekuatannya. Jadi dibalik sesuatu yang kurang, di dalamnya itu sebetulnya ada satu kekuatan, kelebihan yang ada di situ itu. Nah, ini kan ilustrasinya gini ya Mbak. Ada orang yang sudah menggali dan hasil galiannya itu wis numpuk dhuwur banget. Sebetulnya yang digali itu sesuatu yang mau diambil itu betul-betul ada. Tetapi karena yang dilihat adalah aku wis ngeduk ulah kedukannya ini wis menumpuk tinggi sekali Pak, akhirnya dia berhenti. Sementara ada orang yang masih punya optimisme bahwa di situ memang betul-betul ada sesuatu yang mau diambil. Ternyata baru meneruskan beberapa galian saja ditemukanlah itu. Sementara yang sudah putus itu karena melihatnya leku meduk wis tak umbake sampai menggunung kok nggak dapat apa-apa. Karena yang dilihat adalah ininya, bukan berfokus kepada apa yang mau dicapai. Saya kira itu pernah dalam pelatihan kan juga ada seperti ya, dalam bacaan seperti itu. Yang kedua, ada orang yang diberi hadiah, ini kisah-kisah bijaksana diberi hadiah bisa berwisata ke atas sana, seorang pendeta itu ternyata di sana ada suatu tempat yang sangat luas sekali dan ada hadiah yang sangat banyak, mewah-mewah semuanya. Kenapa kok ini banyak sekali hadiah di sini, banyak sekali kok tidak terdistribusi pertama kayak gitu. Kemudian dijawablah oleh malaikat itu, ini sebetulnya adalah harusnya hasil dari orang-orang yang sudah bekerja, berusaha, tetapi hanya kurang sejengkal saja, kurang satu langkah saja mereka sudah gugur di perjalanan, sehingga ini harusnya jadi buah atau hasil dari karya pekerjaan, tetapi hanya menumpuk di sana yang sangat banyak. Itu karena orang tidak optimis, berhenti di tengah jalan, bahkan tinggal sejengkal saja sudah berhenti. Saya kira itu mudah-mudahan sekolah kita, kami berharap
menjadi lebih baik dengan ada pemahaman baru dari Bu Nasri. Terima kasih Bu Nasri. Monggo tepuk tangan untuk Bu Nasri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadel sudah menutup dengan luar biasa dari pengalaman dan pengetahuan yang sudah diberikan tentang bagaimana kita dapat mengelola aset. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dan berbagi dengan saya dalam pemanfaatan aset. Sebelum acara saya tutup, mari kita baca hamdalah sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.